memasuki bulan Suro pada penanggalan Jawa, masyarakat suku Using di Desa Alian, Kecamatan Rogo Jambi, Banyuwangi, Jawa Timur memiliki cara unik dalam mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Melalui ritual adat keboan pada Minggu pagi, para petani berkeliling kampung dalam kondisi kesurupan dan berperilaku layaknya seekor kerbau. Ratusan warga desa pun beriringan membawa hasil pertanian dalam arak-arakan. Warga yang datang meramaikan ritual ini juga dibuat repot oleh kerbau jadi-jadian ini. Jika tidak dipegangi, kerbau jadi-jadian ini bisa berlarian tanpa arah mencari kubangan air yang ada di tengah sawah. Simbol pemersatu masyarakat, simbol gotong royongan masyarakat, simbol kerukunan masyarakat. Dari Jawa Timur, sebelum panen kopi, warga Jombang menggelar tradisi yang disebut wiwit kopi. Dengan membawa tumpeng dan aneka sajen, petani kopi ini berharap panen kopi melimpah dan harga kopi tinggi. Kegiatan wiwit kopi ini dilakukan warga di lereng Gunung Anjas-Moro, tepatnya di Desa Caranggulung, Kecamatan Wonosalam, Jombang, pada Minggu siang. Seorang sesepuh desa menyiapkan tungku arang bersama dupa sebelum dimulainya wiwit kopi. Sementara nasi tumpeng, uang logam, dan aneka sajen diletakkan di bawah tanaman kopi. Selain melestarikan tradisi, kegiatan ini juga membangun gotong royong serta kebersamaan antar warga. Diharapkan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelimpahan rezeki, kelimpahan panen yang melimpah. Di dusun segunung ini, kebun kopi menjadi salah satu sumber penghasilan utama warga. Ada sekitar 60 hingga 70 hektar lahan yang ditanami kopi. Setiap 1 hektar lahan ditanam sekitar 1.000 pohon kopi jenis Robusta yang dapat menghasilkan 50 hingga 60 ton kopi setiap panen. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat pagi, selain informasi pembuka tadi ada video viral saat Bupati Bengkulu Utara ditarik paksa oleh anggota Pas Pampres saat mendampingi Presiden Joko Widodo belusukan di pasar. Wah, ini ada apa ya penyebabnya kita akan bahas nanti. Ada juga yang terbaru, seorang jurnalis dikeroyok sejumlah orang saat meliput keributan di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Kita akan bahas sesaat lagi bersama saya Lianita Ruhian. Dan saya Freddy Jaya, inilah redaksi pagi mendalam terpercaya selengkapnya. Kita awali redaksi pagi dengan informasi viral. Ada aksi seorang sopir truk berkendara ugal-ugalan di Jalan Trans Sulawesi. Serta video viral Bupati Bengkulu Utara yang ditarik paksa oleh anggota Pas Pampres saat mendampingi Presiden Joko Widodo berkegiatan di pasar. Baru bisa dapik dari Wings Food. Seorang pendaki asal Magetan, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di pos 3 pendakian Gunung Lawu. Korban diduga kedinginan saat hendak melakukan ritual bulan Suro. Di Mojokerto, seorang wanita pekerja pabrik mengalami kecelakaan kerja saat mengolah ketela. Tangannya masuk ke dalam mesin pengolah ketela hingga pangkal lengan. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mojokerto Minggu petang terus berupaya melepaskan tangan Ida Sukmawati Lintang yang masuk ke mesin pengolah ketela hingga pangkal lengan. Berbagai upaya dilakukan namun gagal. Hingga akhirnya korban dan mesin dibawa dengan ambulans ke UGD Rumah Sakit Profesor Sukandar Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan kerja itu terjadi saat Ida yang merupakan buruh harian lepas sedang mengolah ketela di pabrik pengolahan ketela di Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Diduga korban mengantuk dan kurang konsentrasi sehingga tangannya masuk ke dalam mesin pengolahan ketela. Hingga Minggu malam proses pelepasan tangan dari mesin pengolah ketela masih terus dilakukan. Sementara kasus kecelakaan kerja ini masih dalam penyelidikan tim Reskrim Polsek Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Kalau kondisinya tangan lengan sini masuk mesin, jadi belum tahu kejadiannya tangannya yang di sini ini hancur atau gimana belum tahu. Mudah-mudahan tidak sampai diamputasi, Pak. Kalau diamputasi kasihan, usianya masih muda juga, anaknya kan masih belum menikah, jadi masa depannya masih panjang.
pendaki ditemukan tak bernyawa di pos 3 jalur pendakian Gunung Lawu pada ketinggian lebih dari 3.200 meter di atas permukaan laut pada Minggu siang. Korban bernama Lasmianto, 47 tahun, warga desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Magetan. AKP Joko Yuwono, Kapolsek Pelausan, mengatakan korban diduga mendaki puncak Gunung Lawu untuk melakukan ritual bulan suro bersama 29 rombongan pendaki lain. Dan diduga korban mengalami hipotermia akibat cuaca ekstrim di puncak Gunung Lawu. Diperkirakan ritual karena mereka ada yang menggunakan seragam, tapi tidak ada identik apapun, cuma bernuansa hitam. Setelah kami lakukan otopsi luar dari pihak kesehatan atau puskesmas dalam hal ini, tidak ditemukan apapun, artinya tanda-tanda dari kekerasan atau mungkin bekas jatuh, luka-luka, tidak ada sama sekali. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSU Dr. Sayyidiman Magetan untuk menjalani otopsi sebelum akhirnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, fenomena alam terjadi di Pamekasan, Madura. Jutaan kerang muncul di daratan membuat warga berbondong-bondong mencari kerang. Sementara itu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, warga berlarian menyerbu wisata petik buah dan sayur segar di lahan kebun percobaan. Lebih dari 3.000 buah golden melon dan berbagai jenis sayuran di lahan seluas 3 hektar ludes kurang dari setengah jam. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Kemunculan jutaan kerang di pantai Padalegan, Kecamatan Padamau, Pamekasan, Jawa Timur ini membuat warga berbondong-bondong mencari kerang di pinggir pantai pada Minggu sore. Dalam video amatir yang beredar, banyak kerang di pinggir pantai. Kerang jenis kupang itu berkoloni, menumpuk, dan berserakan di pinggir pantai. Salah seorang warga mengaku sudah kedua kalinya berburu kerang. Sejak hari pertama hingga hari kedua, ia telah mengumpulkan lebih dari 2 sak kerang. Kemarin dapat 2 sak. Sekarang Masih separuh. Belum diketahui pasti penyebab kemunculan kerang-kerang itu. Namun diduga kerang terbawa arus hingga bergeser ke daratan. Sementara ribuan warga di Kabupaten Gresik mengantre demi memetik buah dan sayuran segar yang ada di kebun percobaan ini. Di lahan seluas 3 hektar ini, pihak panitia menyiapkan 3.000 lebih buah golden melon berbagai jenis dan sayur segar. Di antaranya golden melon, melon Korea, kol, terong ungu, terong putih, sawi, kangkung, serta seledri. Nah, tak hanya bebas memetik, warga juga bisa membawa pulang hasil petikan dengan membayar harga yang jauh lebih murah dari harga di pasaran. Untuk golden melon dijual seharga Rp15.000 per kilogram. Sedangkan melon Korea dijual Rp30.000 per kilogram. Dan untuk sayur mayur dijual Rp1.000 per ikatnya. Acara agribis ya, petik buah, melon. Ambil sendiri gitu ya? Iya, Sering kesini? enggak kan? Selain sebagai hiburan untuk warga, kegiatan petik buah dan sayur segar ini juga sebagai wisata keluarga sekaligus edukasi. Tim Liputan CNN Indonesia.